Saya ngotot sampai dimaki-maki orang supaya orang bisa punya rumah susun yang baik. Terus dirusak dengan otak yang cuma mau nyolong seperti ini. Marah saya, Pak. Pengawas juga disogok, sama disogok kalau itu namanya. Konsultan dibayar buat apa konsultan independen? Itu konsultan di blacklist, kasih tahu, kirim surat kepada asosiasi konsultan, cabut izinnya semua. Kalau nggak kita proses ke hukum ini. Kayak gini, Bapak mau teruskan kontraktor model begini? Nah, Bapak takut nggak kayak gitu? Gimana konsultan bisa meluluskan gitu loh? Nih kayak ini, udah kayak gini gimana mau tutupin lagi kita, Pak? Udah nggak bisa, ada botol, ada apa di dalam, orang gila aja kayak gini. Bapak mau nih kalau patah, roboh, orang lagi ramai-ramai loncat-loncat satu hari. Ini semua pengawas kita di perumahan masih oke. Pak Sekda lapor ke Mendagri ya, semua orang perumahan yang lama-lama pecat aja Pak Arifin. Semua orang lama buang aja udah, kesel udah aku gitu cara mainnya dia. Terima kasih Pak Gubernur, teman-teman sekalian. Satu lagi terakhir, ini masalah nggak ada Pak Arifin ya, rumah susun ya. Pak, ini masalah rumah susun, saya kira kita harus tegas ini. Tambora dia ngotot gitu harus lapor polisi. Karena itu pelanggaran, kalau ada yang meninggal itu SLF semua dari dinas pemadam tidak bisa terima mutu kerja Tambora. Itu semua itu nggak bisa otomatis sprinkernya keluar. Ini pertama. Terus yang kedua, itu konsultan kita ini semua nggak beres ini. Pekerjaan-pekerjaan yang abal-abal ini, masih yang Pak Bles ini. Mainnya apa? Kasih yang kecil-kecil menang. Itu kalau namanya cor, kalau udah dilapis, udah nggak bisa ketolong lagi, Pak. Jadi saya pikir harus diperiksa, inspektornya periksa semua. Bila perlu kita stop, jadi nggak usah gertak kita. Sekarang gini logika saya, Pak ya. Kalau ini rumah susun ke Bapak kasih jadi nih, Pak. 1-2 tahun bocor, capek kita, Pak, ngurusnya, Pak. Kalau namanya cor-coran itu nggak bisa main-main loh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Rumah saya iseng nih. Saya kena suka tanaman, saya paksa kontraktor saya itu, saya mau tanam pohon di atas genteng, di atas atap saya. Saya minta semua, kontraktor saya nggak berani. Dia bilang nggak bisa Pak, karena pergerakan tanah kita itu, bulu aja Pak, gambut aja bisa bocor Pak. Enggak, saya mau, rumah saya kok. Kalau itu udah deh setengah deh Pak ya. Ya udah setengah deh. Sekarang kadang-kadang netes Pak yang pasti tanaman itu Pak. Walaupun dikit Pak, itu pun pusing, bisa pakai suntik, pakai injeksi apa segala macam, nutupin. Ini saya loh, punya rumah loh Pak. Bayangin nggak orang tinggal di rumah susun, 1-2 tahun bocor, kita lagi promosi untuk tinggal rumah susun. Nah saya kalau pekerjaan kayak gitu udah ragu-ragu, konsultan kita main semua nih Pak. Saya udah lapor polisi sebetulnya secara informal. Sama KPK juga, kita nggak bisa bergerak sebelum ada kerugian. Kayak ini masih proses bekerja. Ini kan menjadi bagian dari pengawasan. Jadi kalau pengawasan diterima 1,5 M, 2 M tidur aja. Nanti udah jadi, udah ditutup, baru dibongkar, kita lagi yang kena Pak. Jadi kita harus berpikir kalau miskin ya Pak ya. Bangun rumah itu udah betul-betul nggak boleh ada perbaikan loh Pak. Ya saya lihat kalau dia udah, sekarang kan ini kontrak kan semua Pak Pres ada SOP-nya kan Pak, cara ngawasin. Dia ikutin nggak? Enggak. Saya udah kirim orang nggak ikutin. Kalau nggak ikutin, berarti si kontraktor ini sengaja melanggar. Kalau dia sengaja melanggar, udah diputus aja, jangan bayar Pak Michael. Putus. Jadi nggak usah ngancam kita nggak dapat rusun, nggak peduli saya. Daripada rusunnya jadi orang miskin susah. Terus goyang-goyang lagi Pak. Kita ada videonya lengkap loh. Itu ada nggak ya? Tayangin coba. Mana keluarin itu? Mana video? Ada nggak ya? Nah, di luar buka pintu tuh. Buka pintu tuh. Panggil. Si Renat itu mana videonya? Ada nggak dipasangin? Kita udah minta dikeluarin itu. Bapak udah lihat kan Pak? Pak Raifun udah lihat semua kan? Itu nggak bisa pakai semua bangunan itu. Nggak bisa pakai semua tuh. Nah kalau nggak bisa pakai, kalau dia tambah sulam Pak, nggak bisa.
Udah putus aja, cairkan dia punya jaminan, jangan bayar dia. Udah kita lelang, udah lupakan aja udah. Kalau dia plester lagi, fondasi semua. Itu kan kolom-kolom tiang itu Pak. Kalau udah bolong-bolong, kalau dia lem, udah nggak bisa. Dan gawatnya udah dia tutup. Saya ingatin Bapak ya, saya waktu jadi bupati Pak. Itu besi diganti puskesmas. Bocor kasih. Dia bilang, kalau Bapak nggak mau saya terusin, ini bocor nih obat nih. Saya bilang sama Bapak puskesmasnya, lu gila juga ya. Udah tahu nih gudang obat, kalau bocor obatnya pindahin kenapa? Nggak bisa dong Pak. Ini kan kita, kalau Bapak nggak kasih izin terusin ini, nanti obatnya bocor terus. Aku digituin. Ngamuk saya tuh bupati. Terus enggak, kami perbaiki Pak. Kita kasih kesempatan. Terus di plester semua. Mati nggak plester? Inspektornya bisa periksa nggak? Nggak bisa. Akhirnya saya nekat Pak. Aku pikir aku ada duit ini, biarin aja deh. Bongkar semua arungan kita. Kalau besinya semua itu sesuai, gua pasang lagi, gua ganti. Nggak ada urusan nih, inspektorat udah semua main, gua nggak mau pusing lah. Bongkar, aku yang bayar. Begitu bongkar, itu besi apa 12 in, itu diganti cuma 8 atau 6. Itu kalau orang naik gitu banyak, puskesmas lagi, kan orang kita kan namanya sakit kan sekeluarga bisa datang. Tapi kalau ada orang meninggal bisa semua orang. Itu kalau roboh mati baru ketahuan besinya sekian. Terus tanda terima konsultan gimana semua? Semua memenuhi syarat. Saya bongkar, langsung saya bongkar, saya nggak mau kasih, saya coret semua, nggak mau bayar, ngamuk-ngamuk gugat saya, lu gugat aja gue proses kok. Terus saya panggil semua pemborong kontraktor. Saya harap semua melanggar aja. Kau mau bongkarin, nggak usah bayar. Nanti baru keuntung. Ini kan sama rumah susun kita. Gak ada yang beres. Bapak lihat aja yang Tomarunda semua hancur-hancuran. Bapak lihat aja yang di apa? Yang di timur itu loh apa? Cibesar lah, ya Komarudin semua kacau. Dia masa bangun baru kayak gitu Pak? Nggak bisa Pak, nggak bisa perbaiki. Yang Tambora udah, kalau dia nggak maunya lapor polisi, dia kena kita Pak. Nggak jalan sprinkernya. Itu penerima barang kurang ngajar, mesinnya belum terpasang, dia udah bilang oke. Saya nggak mau toleransi nih Pak, saya nggak mau dipanggil-panggil polisi, udah saya nggak jadi gubernur Pak. Kalau ini kita udah tahu nih, kita nggak mau proses nih, kena kita. Gubernur udah tahu. Coba aja lihat ini. Kayak gini, Bapak mau teruskan kontraktor model begini? Nah, Bapak takut gak kayak gitu? Gimana konsultan bisa meluluskan gitu loh? Nih kayak ini, udah kayak gini gimana mau tutupin lagi kita Pak? Udah nggak bisa, ada botol, ada apa di dalam, orang gila aja kayak gini. Bapak mau nih, kalau patah, roboh, orang lagi ramai-ramai loncat-loncat satu hari. Ini semua pengawas kita di perumahan masih oke. Pak Sekda lapor ke Mendagri ya, semua orang perumahan yang lama-lama pecat aja Pak Arifin. Semua orang lama buang aja udah, kesel udah aku gitu cara mainnya dia. Coba pakai ini Pak. Waduh, ini semua SOP nggak diikutin loh. Padahal di kontrak ada SOP semua nggak diikutin. Bapak dengar aja ngomong nanti. Mati aja kita kayak gitu. Pengawas juga disogok, sama disogok kalau itu namanya. Konsultan dibayar buat apa konsultan independen? Itu konsultan di blacklist, kasih tahu, kirim surat kepada asosiasi konsultan, cabut izinnya semua. Kalau nggak kita proses ke hukum ini. Keterlaluan. Ini kalau nggak di blacklist saya lapor ke ini, Baris-Krim udah penjarain semua. Mainnya itu loh, keterlaluan itu. Gimana Pak Arifin? Baik Pak, izin Pak. Ini semua nonton bareng loh nih. Iya Pak. Konsultan apaan ini? Baik Pak, tadi yang ditayangkan itu di Rusun Cakung Barat dan ini kegiatan pembangunan multi-use Pak, yang 2015-2016. Kami sudah memberikan teguran Pak
memberikan teguran baik kepada konsultan pengawas, Pak. Dan itu kami juga terus awasi bersama-sama. Kami juga gabung dengan inspektorat, turun lagi lapangan. Kemarin minggu yang lalu, Pak, kami sudah adakan rapat pertemuan untuk seluruh konsultan pengawas dan kontraktor untuk kami arahkan. Dan kami juga sudah undang dari TP4D, Pak. Dari Kejaksaan Tinggi, Asintel dan Aspidum juga memberikan arahan, Pak, langsung. Namun memang dari paparan yang disampaikan oleh para kontraktor belum seluruhnya memberikan kepuasan buat kami, Pak. Jadi kami sudah sampaikan hari Senin ini, kami juga berencana akan turun lagi, akan ngecek lagi, Pak, semua yang dilakukan, yang disampaikan kepada kami adanya perbaikan-perbaikan yang sudah diajukan. Kemudian yang khusus, Pak, untuk yang rusun Tambora, Pak, pelaksanaan pekerjaan itu tahun 2014 dan selesai 2013-2015, Pak. Jadi 2014 sudah selesai, 2015 sudah ditempati, Pak. Kemudian tahun ini di 2016 ada dari Dinas Pemadam Kebakaran kita lakukan untuk tes sprinkle, Pak, dengan fire system. Ternyata beberapa alatnya memang tidak berfungsi. Kemudian kami panggil dari PT kontraktornya adalah PT Totalindo. Kemudian sudah ditarik semua semua alat-alatnya, Pak. Dan rapat kemarin bersama dengan tim gubernur dan inspektorat. Dari pihak kontraktor masih bersedia untuk melakukan perbaikan ataupun mengganti kalau memang alat-alat itu rusak, Pak. Itu ya sementara yang rusun Tambora, Pak. Demikian, Pak. Masih. Saya rasa petugas penerima barang ya, Pak, ya, harus di samping pengawas tadi harus Bapak briefing lagi tuh, ya. Kan di petugas penerima barang ini kalau tidak sesuai, ya, nggak akan pernah kita bayar kan gitu, ya. Jadi kalau nanti kejadian seperti Tambora ini, ya, bahayanya di penerima barang. Ya mungkin belum pernah terjadi memang bangunan fisik di Pemprov ini tidak diterima gitu. Nah, sekali-sekali dibikin tidak diterima kan jadi bikin kapok gitu, Pak. Ya. Harus tegas, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi untuk kerjaan kontraktor nggak benar, potong udah, Pak. Nggak sesuai SOP, potong. Jadi ya oknum-oknum udah terlanjur terima duit, ribut nanti, Pak. Itu ada DP di depan. Nggak usah ada orang pintar kok. Kita semua S1 pintar-pintar aja. Ada SOP apa yang susah sih? Pengadaan barang, apa yang susah ada SOP? Itu semua jelas, dokumen jelas, swasta jelas. Saya nyontek dari BUMD aja bisa gampang jelas. Kemarin dilaporin dari DPRD, ada kontraktor dikalahkan, bangun pasar. Jadi saya pikir ini padahal dia juara satu paling murah. Kenapa dikalahkan? Saya tanya sama direktur Pasar Jaya. Ini main atau apa? Menangin yang bawah. Dia keluarin sisa kemampuan keuangannya ya. Sudah nggak cukup. Kita yang menang bisa ada istri, ada suami, ada anak dikelolosin juga. Saya mau ini nggak boleh dibiarin. Ini rumah susun. Saya ngotot sampai dimaki-maki orang supaya orang bisa punya rumah susun yang baik. Terus dirusak dengan otak yang cuma mau nyolong seperti ini. Marah saya, Pak. Kurang ngajar udah gitu. Orang miskin punya uang dimainin kayak begini. Bapak kira gampang mau yakinin orang tinggal di rumah susun, Pak? Nggak gampang, Pak. Nggak gampang, Pak. Tapi gimana kemampuan kota ya begitu. Mau dibuat sebaik mungkin supaya orang itu merasa bersyukur gitu loh. Kayak gini nih masalah punya nih ke depan nih, Pak. Yang namanya air kotor ini, Pak, ya. Aduh, paling pusing, Pak. Kalau pasangnya nggak bener ya, kalau kontraktor udah nggak bener, Pak, dia netes aja, Pak. Aduh, di rumahnya kok pusing. Tukang pasang AC sebel banget. Saya udah bilang, lu jangan melintang itu. Enggak, Pak, ini kan cuma ini, Pak, buat dinginnya. Saya bilang buat dingin juga lama-lama kok kamu melengkung dikit kan ada embun. Dia netes bolong gipsum saya. Wah, kadang-kadang tukang pasang saya tuh kalau urusan gini saya teliti, Pak. Jadi nggak bisa kayak gini, Pak. Mana bisa nih, Pak? Ini begitu bocor, Pak, ya. Ini kan jelas itu, Bapak lihat nih semen nih, Pak. Ini tuh nggak bisa loh, Pak. Cor-coran tuh nggak boleh dibobok gini loh, Pak. Kita ngecor ya dulu di Belitung belum ada ready mix, Pak, ya.
Itu kerja tuh bisa 2 kali 24 jam, nggak boleh stop, cor. Saya kebetulan suka rumah yang dicor. Saya rumah Belitung saya juga, saya suka cor, saya suka nongkrong di atas. Bocor, Pak. Itu aja nggak boleh berhenti. Begitu dia berhenti sedikit, langsung bocor. Dia melengkung dikit, bocor, pasang keramik lagi. Nah ini nggak bisa ini. Ini dia udah nggak sesuai prosedur semua. Putusin aja, Pak. Nggak usah bayar, capek udah ketemu. Ada dasar hukum, Pak, putusin ini kok semua. Ada dasar. Yang lucunya, konsultannya nggak ada satupun pengawas yang komplit. Apa ada konsultan kayak begitu? Makanya Pak Kamal saya lebih suka swasta yang suruh bangun nilai hitung udahlah. Kalau kayak gini nih ya, kalau kita bicara bangun rumah, ini mau diapain? Bongkar habis tuh Pak sebetulnya Pak. Tinggal fondasi. Ini harus demolis ini. Kalau nggak bongkar habis tambah sulam nggak bisa. Makanya daripada dia terus tambah rugi, stop. Udah. Kalau udah terusin masalah kita. Cuma ngadain fondasi bongkar udah. Nggak bisa selamatin udah. Nggak usah kasih dia. Betul nggak? Mana bisa terusin lagi? Kayak gini nanti. Ini kontraktor gila kalau gitu. Kerjanya kayak gitu. Ya, Pak Zeda tolong minggu ini beresin Pak. Inspektorat dapat data semua. Saya udah bilang jaksa, udah bilang sama polisi nih. Aku udah nggak tahan ini. Udah nggak tahan saya. Dia mungkin berpikir, wah saya mau pilkada, mau pindahin banyak orang, terpaksa selesai. Oh enggak. Saya udah bilang kok, jabatan mah buat saya mah santai-santai aja Pak. Bapak tanya sama staf saya. Staf saya sekarang bilang gini sama saya. Menurut kami, Bapak kok tenang-tenang sekali ya mau pilkada ya. Pendaftaran tinggal 2 hari. Emang mau ngapain? Emang mau ngapain saya tanya. Yang penting saya kerja aja, saya mah santai aja orangnya Pak. Saya bukan ngejar jabatan kok. Saya ngejar nama kok, saya santai. Tanya aja staf saya. Orang lain panik, pikir saya udah tegang. Tegang apa? Saya sehat banget Pak. Kalau ketemu teman-teman saya ditanya, kamu lebih sehat? Oh lebih sehat saya. Latihannya lebih kenceng sekarang saya. Lebih sehat saya, betul saya lebih sehat. Badan saya lebih bagus sekarang daripada 5 tahun yang lalu saya bilang. Menurut mereka loh Pak. Saya latihan lebih baik sekarang daripada dulu. Betul kesel udah saya. Betul Pak. Kalau tukang jahit saya bilang, ikat pinggang Bapak, ukuran pinggang tambah lama tambah kecil Pak. Oh lebih six pack sekarang. Gue bilang, emangnya bos sekarang kuli nih gue bilang nih. Kuli harus kerja yang rajin, latihan badan yang rajin saya bilang. Kesel udah saya ini Pak. Ini betul. Pak Arifin gak boleh ragu-ragu Pak. Itu anak buah semua yang bohong-bohong semua keluarin. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang setuju ini diterusin? Bangun udah kelihatan dari dasarnya kayak begitu. Mau cek mati kita. Ya, Pak. Ini semua loh Pak. Jangan-jangan tempat lain juga sama loh Pak. Sekolah sama kasus kejadiannya. Sekolah sama. Itu tim sama Ismail Marzuki bikin berapa kali teater sama. Memang kacau nih. Ya, saya kira itu Pak. Masih teman-teman semuanya. Mau ditindaklanjuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.